Din MC istirahat di tempat, gerak. Susunan apel pagi SMP Muhammadiyah 3 Waru. Pemimpin apel memasuki lapangan. Pemimpin apel menyiapkan pasukannya. Pimpinan, saya untuk tuturan. Siap, siap. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat ke Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. untuk amanat 2 kali istirahat di tempat. Gerak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sulik Fatur Hadi selaku Waka Kesiswaan SMP Muhammadiyah 3 Waru. Yang terhormat Bapak Nuryanto selaku Waka Humas SMP Muhammadiyah 3 Waru, dan teman-temanku dari kelas 7 hingga kelas 9 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di lapangan SMP kita tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Sehat semua? Lemes semua gini. Kalau saya bilang bagaimana kabar teman-teman semua, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, bagaimana kabar teman-teman semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya masuk materi, pertama-tama saya mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Saya minta maaf kepada teman-teman semua kalau saya memang punya salah, baik secara lisan maupun perbuatan, ya, atau selainnya lah. Jadi saya minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Oke, sebelum saya mau masuk materi, saya mau tanya nih. Jadi teman-teman pas waktu sholat karena imamnya itu baca suratnya panjang, sering sholatnya kayak gini? Atau nggak garu-garu, nggak fokus, nggak khusyuk? Pernah? Ya, saya juga pernah teman-teman. Jadi kalau sholat jamaah imamnya baca suratnya panjang, itu biasanya saya seringnya ngantuk, nguap gitu. Karena apa? Kalau kacamata saya lepas itu bawaannya ngantuk teman-teman, apalagi kena AC. Jadi teman-teman, saya mau membahas masalah seperti ini. Jadi ada cerita, mungkin teman-teman udah pernah dengar cerita ini atau ceramah ini di media sosial atau ceramah, tapi ini sebagai reminder atau mengingat kembali. Jadi ada seorang pemuda yang kuliahnya itu di Saudi Arabia. Ya, dia mengambil jurusan tafsir Al-Quran. Nah, pada suatu malam pemuda ini sholat di Masjidil Haram. Ya, jadi beliau ini sudah hafal khatam 1 juz. Pas waktu sholat jamaah di sana, pemuda ini tahu apa yang dibaca imam itu, surat apa, maksudnya juz berapa gitu. Jadi pada rakaat pertama imamnya ini baca surat Al-Baqarah.
Dan pas waktu pemuda ini mendengarkan bacaan imamnya, di dalam hatinya itu berbicara, oh alah paling cuma Al-Baqarah beberapa ayat. Ternyata enggak teman-teman. Rakaat pertama itu imamnya itu membaca Al-Baqarah 1 juz. Bayangkan 1 juz. Kalau kita biasanya udah capek ini kaki geringgingan gini. Lanjut rakaat keduanya, dipikir pemuda ini baca surat yang lain lebih pendek lah. Ternyata enggak teman-teman. Melanjutkan surat Al-Baqarah yang tadi. Berarti sholat itu membaca Al-Baqarah full. Nah, selesai sholat, pemuda ini di sampingnya pemuda itu ada kakek-kakek teman-teman. Nah, pemuda ini heran, kok bisa kakek ini khusyuk banget, gak gerak, gak garuk-garuk, gak goyang-goyang, gak keringgingan, kok bisa? Nah, alhasil pemuda itu tanya teman-teman, Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Kek, saya mau tanya kek, kok bisa kakek ini khusyuk sholatnya padahal yang dibaca itu Al-Baqarah full loh kek, gak garuk-garuk. Saya loh dari tadi garuk-garuk kek, kaki saya udah keringgingan gini kek, udah capek lah kakinya ini teman-teman. Apa jawab kakeknya? Ada yang tahu? Jadi jawaban kakeknya teman-teman, nah saya itu sholat bukan dengan kekuatan tapi dengan iman. Iman kepada Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada Allah berarti percaya bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi orang yang beriman kepada Allah sudah pasti akan melaksanakan perintah Allah itu dengan ikhlas dan membenarkan perintah tersebut. Dan sekarang mungkin saya ingin mengajak termasuk saya untuk mari kita introspeksi diri kita, sholat kita agar kita membenarkannya menjadi lebih baik, gerakannya, bacaannya, terus niat kita atur agar ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bro, sing dadi imam tadi itu bacaannya enak atau enggak? Enak Pak, imamnya Masjidil Haram. Oh, Masjidil Haram. Ya pasti enak ya. Nah, ini gini loh. Kadang-kadang itu imam itu harus tahu diri. Aku ki nek ngimam iki baca aku ki enak apa gak? Nek gak enak, maca kulhu sama Inna Athaina. Wis bacaane gak enak sing diwaca apa? Surat Ar-Rahman. Ya toh? Surat Al-Kahfi. Di anu ya perasaane ya enak. Cuma kan kita harus mempertimbangkan juga jamaah kita begitu loh, Dek. Ya. Malah Pak Nur pernah mengikuti kajian itu, sholat yang agak cepat itu tidak dilarang. Justru yang ada larangannya itu adalah sholat jamaah yang terlalu lama. Ya mungkin tadi itu karena bacaannya nggak enak. Kamu pernah nggak sih bro diimami orang bacaannya nggak enak panjang? Pernah Pak, pas waktu sholat subuh itu imamnya kayak baca gemeng-gemeng gitu Pak. Tapi suratnya juz lain Pak, bukan juz 30 apa juz 29 apa juz 28 Pak. Gemeng-gemeng gitu Pak. Jadi ini imam baca apa sih? Iya, seharusnya Rek tahu diri gitu ya. Pak Nur beberapa kali ke masjid yang bagus-bagus, itu imamnya itu masih muda, masih mahasiswa semester 1, ada yang SMA kelas 3. Al-Ikhlas Delasari itu dulu pernah imam sholat rawehnya itu SMA kelas 3, bacaannya luar biasa, dia hafal hampir 28 juz. Sudah seperti itu. Tapi kalau kita ini kan di sekitar kita ini kan tidak begitu bro ya. Awakmu lagi kelas 8 ngiling imami aku gitu. Padahal kalau di dalam sholat itu, sholat berjamaah itu yang paling berhak untuk menjadi imam yang pertama apa bro? Yang paling bagus bacaannya. Mantap. Yang paling bagus bacaannya
Abror sama Pak Nur bagusan Abror. Abror yang harus ke depan. Kenapa? Karena Abror lebih bagus. Kenapa? Karena kalau nggak bagus bikin boring deh. Kadang-kadang itu malah bikin tertawa. Mungkin Pak Nur sama Pak Hadi itu pernah ngalami ya, dimami. Wah ya Allah, dari takbirnya Pak Nur itu kepengen guyu kan. Aneh, susah ditirukan, nggak bisa deskripsikan dengan kata-kata. Dia baru alhamdulillah apa Pak Nur langsung ke WC, nggak jadi sholat. Kenapa? Guyu kepingkel-pingkel neng WC, nggak kuat. Ki apa sih? Kok lagu ini kayak gini? Seharusnya kalau sudah tahu seperti itu gantianlah. Ayo Mas, kamu yang jadi imam, walaupun dia masih muda, lebih muda, gitu. Ya, karena imam itu bawa gerbongnya itu. Bro, pertama kali jadi imam. Deg-deg Pak, nahan deg-deg sampai rakaat kedua surat pendek aja salah. Lupa. Di mana? Jadi imamnya di mana? Di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Pertama kali jadi imam. Wow, luar biasa. Ini berarti ini melukiskan sejarah dalam hidupmu ya. Iya Pak. Pengen jadi khotib? Belum siap Pak, masih mau latihan jadi imam dulu Pak. Kalau imam sudah mantap, sudah terbiasa, nanti insya Allah pengen jadi khotib. Oke, 3 minggu lagi siap jadi khotib? Belum siap. Harus siap, karena 3 minggu lagi kamu yang jadi khotib. Ngono lho rek, latihan ini ngono kuwi. Kalau hidup itu kita nggak punya cita-cita, nggak punya itu, yus tenang-tenang aja, gitu. Dalam hidup ini saya tenang aja. Oh, dia tenang banget. Lah ngapa-ngapain ya tenang kok. Ya bro ya. Oke, 3 minggu lagi ya. Pak Nur bilang sama Pak Ali, nanti 3 minggu lagi kamu jadi khotib Jumat. Oke ya. Insya Allah Pak. Ya. Terus pokoknya kamu ya. Oke Rek, terima kasih. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat gerak. Tegak, gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan. Pemimpin apel meninggalkan lapangan.